di HP, mohon untuk dimatikan atau di silent. Kemudian marilah kita ikuti sesi dari penyampaian program dari SMP Negeri 1 Magetan. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMP 1 Magetan, Ibu Titi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komite SMP Negeri 1 Magetan, yang saya hormati para orang tua peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Magetan yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena perkenannya semata pada pagi hari ini kita dapat bertemu untuk pertama kali di masa pandemi COVID-19 ini untuk penyampaian informasi dan program sekolah secara virtual. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang kita nantikan syafaatnya sampai di yaumul kiamah. Amin. Ibu Bapak yang saya hormati, rasanya waktu berjalan sangat-sangat lambat. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua ya? Mudah-mudahan sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Anak-anak sehat semua ya, Pak, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Anak-anak sudah kepingin kembali ke sekolah apa masih kerasan di rumah? Kepingin, Bu. Sangat pengen, Bu. Baik. Kita berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti anak-anak segera kembali ke sekolah, mudah-mudahan Magetan segera zonanya hijau. Amin. Nanti supaya anak-anak bisa tatap muka dengan adaptasi kehidupan baru. Insya Allah kami nanti akan dengan panjenengan akan mempersiapkan semuanya ketika tatap muka nanti berjalan. Utamanya tetap kita harus menjadi pelopor, edukator untuk pemutusan rantai penularan COVID-19 dengan hal sederhana yaitu 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian menjaga jarak. Derek titip nanti putra-putri panjenengan dikawal betul untuk menjadi pelopor dan edukator untuk protokol kesehatan ya Pak, Bu. Ya. Ibu Bapak, terima kasih yang tak hingga. Sudah mulai pertengahan Maret kemarin, kita bersama-sama mendampingi putra-putri panjenengan untuk BDR, belajar dari rumah dengan segala duka dan suka ya Bu. Banyak sukanya ya Pak, Bu? Enggak? Banyak dukanya Ibu. Banyak apa Pak? Apanya Pak? Banyak dukanya Ibu. Oh, duka. Banyak dukanya. Oh. Ya. Kenapa rupanya? Ibu. Mungkin pusing, Bu. Oh, pusing ya Pak? Iya, dan bisa terus orang tuanya pusing ya malahan. Ya, makanya kita berdoa semua, kita disiplin kita tingkatkan lewat keluarga kita agar segera zonanya hijau, kembali ke sekolah lagi, supaya nanti kita akan segera masuki adaptasi kehidupan baru ya Pak, Bu. Baik, Ibu Bapak, walaupun kita melaksanakan belajar dari rumah, tapi semua program tetap bergerak. Jadi Bapak Ibu nanti akan saya informasikan, saya laporkan beberapa kegiatan yang sudah berjalan sangat-sangat bagus. Itu tidak lain karena kerjasama kita yang sangat luar biasa kompak. Jadi dengan antara manajemen sekolah, kemudian Pemda Magetan, kemudian para orang tua peserta didik saling berkolaborasi
melaksanakan program-program yang di sekolah, baik itu secara virtual maupun yang kadang kita memanggil panjenengan atau putra-putri panjenengan untuk mewakili teman-temannya ketika kegiatan di sekolah. Terima kasih dan terima kasih. Dan ini nanti akan terus kita kembangkan bahwa menurut sistem undang-undang kependidikan di negara kita itu memang pendidikan di negara kita itu menjadi tanggung jawab 3 komponen besar. Yang pertama tentu orang tua, karena orang tua mendapat porsi paling banyak, yaitu di sekolah sebagai wakil pemerintah hanya 8 jam, kemudian sisa yang 16 jam itu adalah di rumah dan di masyarakat. Saya bersyukur karena kita sudah bisa menjalin komunikasi dan koordinasi sudah amat sangat baik, sehingga program-program selama pandemi COVID ini semua berjalan dan hasilnya luar biasa yang nanti akan saya sampaikan ke panjenengan. Baik, Bapak Ibu, akan saya sampaikan bagaimana program baik akademis, non-akademis yang ada di sekolah terkait dengan pengembangan dan pelaksanaannya ketika tahun pelajaran 2020-2021. Ini dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan secara bersama-sama, baik itu kegiatan akademis maupun non-akademis, dan semua dari kegiatan program di sekolah itu mengembangkan 5 karakter pokok Bapak Ibu melalui branding sekolah. Ibu Bapak, mulai tahun pelajaran 2019-2020 kita membuat branding sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Magetan, Sekolah Berkebinekaan, Berbudaya Lingkungan, dan Kearifan Lokal. Kenapa kita memilih branding kebinekaan, Sekolah Kebinekaan, Berbudaya Lingkungan, dan Kearifan Lokal? Kita semua tahu, bangsa Indonesia tahu bahwa NKRI ini ada karena kebinekaan, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia indah karena keberagaman, sehingga di Magetan, SMP Negeri 1 Magetan, kita membuat branding Sekolah Kebinekaan, Berbudaya Lingkungan. Kenapa berbudaya lingkungan? Karena isu lingkungan global ini menjadi tanggung jawab seluruh warga dunia. Kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Kemudian kenapa harus kearifan lokal? Banyak sekali kearifan lokal, utamanya di Magetan, yang sudah tergerus dengan adanya globalisasi, sehingga semua orang berbondong-bondong untuk hanya berglobalisasi tanpa memikirkan yang lokal. Sehingga dari sekolah ini kita mulai melaksanakan kebinekaan, berbudaya lingkungan, dan kearifan lokal. Banyak sekali di Magetan kearifan lokal yang harus kita jaga dan lestarikan. Siapa lagi kalau bukan generasi penerus anak turunan kita yang akan menjaga budaya di Luhung Magetan yang kita cintai bersama. Bapak Ibu, di foto yang di layar itu adalah semua kegiatan yang dilaksanakan semua harus nyambung dengan branding sekolah kita. Terima kasih yang tak hingga, semua ini dapat terlaksana karena kerjasama yang luar biasa dari panjenengan semua dengan manajemen sekolah dan para donasi. Antara lain Bapak Ibu, ketika banyak warga Magetan yang terdampak pandemi COVID, mulai dari para guru karyawan SMP Negeri 1 Magetan pada tanggal 4 April kita berusaha untuk membantu keluarga besar SMP Negeri 1 Magetan dan warga sekitar yang terdampak COVID dengan pembagian sembako, baksos yang kita laksanakan, pembagian di sekolah secara protokol kesehatan ketat, kemudian kita juga ke gugus COVID Kabupaten Magetan. Kemudian berikutnya panjenengan semua tergerak untuk melakukan lagi kegiatan yang bakti sosial lebih besar dan lebih luas, tidak hanya untuk
yang terdampak COVID-19 di keluarga kita, tapi kita turun sampai ke kecamatan-kecamatan bersama anak-anak hebat panjenengan guna untuk mengembangkan karakter tidak hanya religius tapi juga nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Lanjut. Kemudian ada lagi kegiatan yang biasanya ketika safari Ramadan sebelum pandemi COVID, kita kirim anak-anak kita ke pondok pesantren. Karena pandemi COVID, maka pondok Ramadan kita ganti dengan safari Ramadan, sehingga anak-anak kemarin berbagi di seluruh wilayah Kabupaten Magetan, turun ke kecamatan, ke kelurahan, dan ke desa-desa untuk melihat langsung, menyerahkan langsung kepedulian kita kepada yang terdampak COVID. Kemudian dilanjut dengan kurban kemarin. Terima kasih Bapak Ibu, kita juga telah melakukan safari kurban. Kita tidak menghadirkan penerima kurban kita ke sekolah seperti biasanya. Kita menjemput bola, turun ke panti asuhan, ke musyola, ke masjid, ke tempat-tempat yang membutuhkan bersama anak-anak hebat panjenengan. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan sosial, bagaimana mengajari anak untuk berbagi dengan hati, bagaimana anak mengembangkan karakter bahwa yang di atas lebih mulia, bahwa kata Rasulullah bahwa memberi itu dengan ikhlas itu tidak akan membuat kita menjadi miskin, tapi ketika kita memberi, insya Allah Allah akan menukar berlipat-lipat rezeki yang kita berikan dengan ikhlas kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, kebinekaan betul-betul jalan. Kita patut bersyukur karena donasi yang ada di kegiatan kita ini tidak hanya warga yang muslim saja, tapi juga yang non-muslim. Terima kasih yang tak hingga, penghargaan yang luar biasa kepada saudara-saudara kita yang sudah bersama-sama untuk memajukan sekolah ini, untuk mengembangkan karakter anak-anak kita. Nah, Ibu Bapak, di sini dokumentasi ini lengkap bagaimana kita melaksanakan program baik itu akademis, non-akademis, maupun pengembangan sarana prasarana. Kemudian berikutnya, ini adalah ketika kita menyerahkan siswa kelas 9, angkatan alumni 2019-2020 pada orang tua peserta didik, kita mengadakan secara virtual yang panjenengan bisa meresani mengikuti dari rumah dengan streaming di YouTube. Perwakilan di sekolah 10 anak yang mendapat penghargaan terbaik di sekolah, yang mewakili teman-temannya yang di rumah, berjalan lancar dengan protokol kesehatan. Berikutnya, Ibu Bapak, kita juga setelah melepas anak-anak atau menyerahkan anak-anak, kita juga menerima peserta didik baru yang kelas 7, melaksanakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah juga secara virtual, diwakili oleh beberapa anak di sekolah, yang lain mengikuti dari rumah, berjalan lancar, alhamdulillah. Kemudian juga menyambut anggota pramuka, ya, gugus depan baru di sekolah juga secara virtual, juga berjalan dengan baik, alhamdulillah. Kemudian kita juga bergerak untuk membenahi lingkungan, yaitu Bapak Ibu, untuk lingkungan sekolah kita tata supaya tidak hanya bersih tapi nyaman, juga nanti asupan oksigen untuk anak-anak kita agar sehat juga terpenuhi, sehingga kita menanam, menata agar sekolah kita tidak hanya bersih, rapi, indah, tapi juga sekaligus kita akan kembangkan program sekolah adiwiyata yang nanti akan menjadi sekolah sehat, yang akhirnya nanti sekolah kita akan kita desain menjadi sekolah ramah anak dengan penataan baik itu lingkungan hidup maupun sosial, pemenuhan sarpras di sekolah agar nanti bisa menjadi sekolah yang bisa dicontoh oleh sekolah lain baik di Magetan maupun di yang lainnya. Kita punya
tanaman ikon Bapak Ibu, yaitu labu madu. Alhamdulillah kemarin tanggal 5 September kemarin kita ulang tahun sekolah kita, ya, ulang tahun ke-74 sekolah kita panen perdana labu madu, dan dari panen ini Ibu Bapak kita sudah di dapur kreativitas kita, anak-anak kita didampingi Bapak Ibu guru dari timnya Sekolah Adiwiyata, utama dari Pokja Makanan Sehat, telah dapat menghasilkan aneka olahan labu madu, dan ketika disurvei ada beberapa kali tamu, kemudian kita juga promosi sampai keluar sekolah di area Magetan, ada tamu yang dari Surabaya, dari Jakarta promosi. Ketika survei ternyata dari aneka olahan dari dapur kreativitas labu madu ini ada 4 tertinggi. Yang pertama diduduki oleh es puter labu madu dengan aneka topping. Semua dibuat secara alamiah dan sehat. Kemudian peringkat kedua kue lumpur labu madu. Yang ketiga donat labu madu. Kemudian kita punya varian baru, yaitu es puter labu madu goreng, es puter goreng labu madu. Baik Bapak Ibu, saya lanjut lagi. Kita benahi semua sarpras, selain dapur kreativitas kita tata, kita bergerak untuk membuat digital library berkebinekaan. Jadi kita secara area kita buat sudut-sudut baca di seluruh area sekolah, termasuk di sudut-sudut kelas. Terima kasih panjenengan sudah menata demikian cantik sudut baca di kelas sesuai dengan branding kelasnya masing-masing. Terima kasih sekali. Dan alhamdulillah juga penilaian branding kelas sudah selesai. Nanti insya Allah hasil lomba ketika ulang tahun ke-74 sekolah kita itu nanti akan kita umumkan secara virtual bersamaan dengan pelantikan pengurus OSIS. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengizinkan putra-putrinya untuk mengembangkan karakter kepemimpinannya untuk ikut seleksi calon pengurus OSIS. Itu juga dilaksanakan secara blended, baik virtual maupun tatap muka langsung. Karena ketika di akhir dari seleksi itu saya harus tahu betul bahwa memang anak kita itu layak menjadi pemimpin. Karena berlatih di sekolah ini nanti akan menjadi pemimpin masa depan. Kemudian nanti kita sudah bergerak ke kantin sehat, kemudian branding kelas, di masing-masing kelas sudah ditata, 1 provinsi Indonesia, 1 negara di dunia. Bagus sekali. Kemudian, nah, program kegiatan yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan nanti, Ibu Bapak, meskipun pandemi COVID-19, kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh larut dengan hoax yang tidak perlu, maka kita tetap terus melakukan kebaikan dan kemuliaan. Utamanya saya dan teman-teman di sekolah ini bersama-sama panjenengan melakukan semua kebaikan, semua kemuliaan untuk meninggikan derajat kemuliaan dan kebaikan sekolah yang kita cintai bersama ini, agar nanti akan menjadi sekolah yang diimpikan, yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran yang bermakna dan mencerahkan, tidak hanya untuk Magetan, tapi Jawa Timur dan Indonesia. Ibu Bapak, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kegiatan atau program kegiatan yang telah dilakukan secara virtual maupun
tatap muka dengan protokol kesehatan, antara lain tadi melakukan kegiatan penyaluran bantuan APD ke gugus tugas COVID-19 Kabupaten Magetan, kemudian safari Ramadan, kemudian safari Ramadan yang menyalurkan kebutuhan pokok untuk keluarga SMP 1 Magetan, kemudian memperingati Hari Pendidikan Nasional, Hari Kartini, karena kita dari COVID ini kita belajar sangat banyak bagaimana kita harus bersama-sama, harus disiplin, harus kompak untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini dengan melakukan 3M, memakai masker yang benar, kemudian mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta menjaga jarak, tidak keluar rumah ketika tidak sangat perlu, dan ketika keluar rumah harus melaksanakan protokol kesehatan ketat. Kemudian bidang akademik, Bapak Ibu, selain tadi mengadakan penyerahan kelulusan secara virtual, kita juga mengadakan workshop untuk Bapak Ibu guru untuk persiapan pembelajaran berbasis IT sebelum kita melakukan belajar dari rumah kemarin, sehingga ketika pelaksanaan pembelajaran daring dengan media e-learning, kita sudah siap. Kita siapkan juga penggunaan RPP branding, kemudian pengembangan RPP daring, dan salah satu dari yang kita upayakan selain kita memindah perpustakaan yang dari ruang belakang ke depan, kita juga memindah ruang bimbingan konseling, kemudian ketika anak-anak OSIS kita belum punya ruang untuk bekerja, untuk mengembangkan leadership-nya dengan program-program cerdasnya, maka sekarang OSIS sudah memiliki ruang kerja, yaitu di ruang BK yang lama. Kemudian kita nanti hari ini ya, saat ini telah melaksanakan penilaian tengah semester berbasis komputer based test terpusat atau CBT terpusat. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan RRI Madiun untuk pembelajaran daring dan pembelajaran dari rumah, juga kerjasama dengan Radio Magetan Indah. Untuk bidang kesiswaan, kemarin MPLS sudah dilaksanakan, tadi fotonya sudah ada, kemudian penerimaan anggota pramuka gugus depan SMP Negeri 1 Magetan juga dilakukan secara daring, kemudian sarana informasi terpadu melalui chatbot sekolah yang sudah panjenengan manfaatkan, HUT sekolah yang dilaksanakan secara virtual bersamaan dengan panen labu madu, kemudian perlombaan dan penilaian dalam rangka HUT ke-74 sekolah secara virtual, termasuk pemilihan pengurus OSIS. Kemudian sarana dan prasarana lingkungan sekolah, salah satunya adalah studio, di mana saya dan tim ini melaksanakan Zoom dengan panjenengan, Zoom meeting dengan panjenengan ini dari studio Smart and Voices of SNESMA, yang merupakan salah satu sarana sentral, sarana center excellent untuk e-learning kita yang nanti akan bisa dimanfaatkan setiap saat kita butuhkan. Kemudian kita juga berbenah dapur kreativitas, di mana tempat kita berkreasi untuk olahan-olahan tanaman ikon. Selain labu madu, juga ada bunga Yolanda yang nanti akan menghasilkan madu ya, karena ada lebah madu yang nanti akan menjadi salah satu area laboratorium pembelajaran anak-anak di lingkungan sekolah. Ada bunga Yolanda putih dan kuning yang setiap hari mulai jam 8 sampai jam 10 bermekaran indah menghiasi area sekolah kita. Kemudian gazebo kita desain sebagai sudut baca sesuai dengan peruntukannya. Misalnya ada handicraft corner, di sana akan disiapkan buku-buku terkait dengan handicraft tersebut yang merupakan hasil dari anak-anak kita yang dipajang di gazebo tersebut. Kemudian ada gazebo hasil sastra, baik itu lokal, regional maupun internasional. Juga
referensi buku-bukunya disesuaikan dengan peruntukan Gazebo tersebut. Kemudian Ibu Bapak, alhamdulillah perpustakaan kita nanti menjadi digital library berkebinekaan yang terintegrasi. Nanti kita kemarin mewakili ada 7 sekolah yang masuk nominasi, dinilai. Kita sudah lakukan yang terbaik. Nanti ketika kita mendapat bonus untuk juara 1, insya Allah kita akan mewakili Magetan ke provinsi. Nanti mohon doa dan dukungannya. Kita harus lakukan yang terbaik untuk mewakili Magetan yang kita cintai bersama ini. Nanti ketika kita dapat juara, itu merupakan bonus dari apa yang sudah kita lakukan yang terbaik. Kemudian selain ruang BK, ruang OSIS, kemudian kita juga di ruang perpustakaan yang lama kita manfaatkan sebagai ruang mainan tradisional dan heritage corner. Di sana akan memasang display hasil karya anak-anak hebat kita dan aneka display permainan tradisional. Kita kepingin anak kita nanti kita kembalikan ke khitoh, tidak hanya disibukkan dengan gadget dan smartphone-nya dia, yang ketika anak kita memegang smartphone berarti dia memegang dunia. Nah, di smartphone itu tidak hanya kebaikan yang ada, tapi sampah banyak di sana, sehingga anak kita nanti di sekolah kita siapkan untuk yang ada ruang khusus yang dipajang permainan tradisional agar anak-anak mengenal, agar anak-anak tahu bahwa di masa lalu ada permainan seperti itu sebelum ICT menguasai dunia. Kemudian di sebelahnya ada ruang agama berkebinekaan, karena kita tahu mayoritas warga SMP Negeri 1 Magetan adalah Muslim, namun ada saudara kita yang non-Muslim yang ketika melakukan ibadah memerlukan tempat. Oleh sebab itu kita siapkan di sana ada ruang agama berkebinekaan yang akan bisa digunakan untuk aktivitas beribadah dari warga sekolah yang non-Muslim. Kemudian kita juga akan menata ICT kita di ruang khusus yang disebut ruang server atau data center, yang di sana akan berisi server e-learning kita, server CBT, server data center, server Dapodik, server e-rapor, server SIM perpustakaan, dan server-server yang lain supaya nanti mudah untuk tata kelolanya. Kemudian Bapak Ibu, terima kasih untuk branding sekolah. Branding sekolah nanti akan ditata semua apa yang baik program maupun sarpas ini semua nanti akan terasa bahwa kita berkebinekaan, berbudaya lingkungan, dan kearifan lokal, termasuk dilengkapi dengan branding kelas. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, nanti kita akan jadikan sekolah ini sekolah sehat, kemudian sekolah adiwiyata, kemudian endingnya nanti akan menjadi sekolah ramah anak. Satu program baru yang penting adalah program sekolah, yaitu merawat cita-cita. Ibu resol semua bahwa ketika ditanya anak-anak kita itu ditanya cita-citanya apa, itu kebanyakan masih gagap dalam menjawab. Jadi belum tahu cita-citanya apa. Oleh sebab itu kita akan ada program merawat cita-cita. Nanti kita harus bekerja sama sebaik-baiknya di program merawat cita-cita ini agar nanti akan berhasil, dan supaya anak-anak nanti berkembang sesuai dengan talenta dan cita-citanya. Misalnya ketika anak-anak bercita-cita untuk menjadi ABRI, maka harus ditata sejak awal.
bagaimana asupan nutrisinya, kemudian bagaimana badannya harus sehat, bagaimana perkembangan motorik dan psikomotoriknya harus terarah, sehingga nanti ketika di sekolah lebih lanjut sudah tahu, tinggal meneruskan bahwa anak ini adalah cita-citanya ingin menjadi ABRI, supaya nanti prosesnya akan lebih mudah, lebih tertata, dan ketika nanti di akhirnya akan bisa tercapai cita-citanya Ibu Bapak. Karena sekarang sudah tidak ada lagi ujian nasional, maka kita akan fokus mengembangkan karakter, yaitu karakter pokok, religius, gotong royong, nasionalis, mandiri, dan integritas. Itu akan kita kembangkan, karena anak-anak nanti kita persiapkan tidak hanya menjadi warga Magetan yang baik, tapi akan menjadi warga Jawa Timur, warga Indonesia, warga dunia yang tidak hanya cerdas, namun santun, yang nanti akan sukses dengan cara mulia. Nah, 5 karakter pokok yang kita kembangkan tadi itu menjadi kebutuhan. Jadi, agar menjadi warga yang cerdas, santun, sukses, mulia, itu dia harus kuat di religius yang berkebinekaan. Sehingga ketika religiusnya berkebinekaan, insya Allah rahmatan lil alamin, kemudian dia akan punya toleransi yang tinggi, kemudian dia nasionalismenya harus tinggi, akan bangga menjadi bangsa Indonesia, kemudian mandiri, kita akan latih terus nanti agar menjadi mandiri, kemudian jiwa gotong royongnya tinggi, dan akhirnya dia akan mempunyai integritas yang tinggi, karena integritas, komitmen adalah merupakan kebutuhan untuk menjadi warga yang baik. Nah, Ibu Bapak, sekali lagi terima kasih. Mohon tetap kita, karena anak-anak sudah jenuh, monggo kita terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, segera mengakhiri pandemi ini dengan indah, agar kita segera dapat memulai adaptasi kehidupan baru untuk masa depan yang lebih baik. Kita nanti akan punya program untuk kolaborasi, Bapak Ibu, namanya program Eko Idu Wisata Multi Literasi Kolaborasi. Nanti sekolah akan berkolaborasi dengan lingkungan sekolah, baik kelurahan maupun kecamatan maupun kabupaten, yang nanti akan tidak hanya menjadi tugas kita dengan penjenengan, tapi juga akan dengan lintas sektoral seperti itu. Baik, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan penilaian tengah semester dilaksanakan secara daring dengan aplikasi CBT berbasis web, dimulai tanggal 5 Oktober, kemarin sudah uji coba anak-anak kita, dimulai tanggal 5 Oktober sampai 10 Oktober 2020. Hasilnya nanti bisa langsung dilihat secara real time. Kemudian akan diatur setiap timernya, setiap soal 60 menit, kemudian jadwal sudah diatur oleh sistem. Jika terlambat, tidak bisa membuka soal. Jadi mohon bimbingannya, mohon pendampingannya penjenengan. Sesi 1 nanti jam 7 sampai jam 9 pagi ya, WIB. Kemudian sesi kedua pukul 9 sampai pukul 11 WIB. Demikian Ibu Bapak, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam, Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya wali murid kelas 8, telah disampaikan tadi program sekolah oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Titik Sudarti, SPD MPD. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tanya jawab kali ini karena waktunya sudah harus masuk nanti di kegiatan kelas 9, sesi yang ketiga, mohon untuk tanya jawab nanti dimasukkan dalam lewat wali kelas atau chatbot dari wali kelas saja. Sehingga nanti pertanyaan nanti akan kita sampaikan, apabila nanti masih ada waktu untuk kita bisa zoom kembali, nanti jawaban-jawaban akan kita sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang kami hormati, dan monggo kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, orang tua murid yang saya hormati, kita akan segera mulai acara penyampaian program oleh Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh beliau, Bunda Titik Sudarti, SPD MPD. Sebelumnya akan saya sampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian doa, dan dilanjutkan dengan penyampaian program oleh Ibu Kepala Sekolah. Dan tak lupa saya sampaikan bahwa setelah doa nanti akan ada sesi pengambilan foto bersama sekarang screenshot. Nah, pada saat momen pengambilan foto bersama, nanti mohon untuk mengaktifkan video di HP masing-masing atau di perangkat masing-masing. Baiklah, acara pada siang hari ini akan segera saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hanya atas segala perkenannya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan nafas untuk menikmati segala kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa senantiasa kita panjatkan, kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, dan semoga syafaat akan kita dapatkan kelak di hari akhir. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai acara inti dari kegiatan pagi menjelang siang hari ini, maka marilah kita buka bersama-sama acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya akan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Irfan Asani, MPD. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 9, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum acara kita pada siang hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walil jami'il muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wa amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syahratil maut wa najatan minan nari wa afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Irfan. Semoga dengan doa tadi akan memperlancar jalannya acara pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan memulai sesi dengan mengawali screenshot foto. Tolong seluruh videonya pada media Bapak Ibu masing-masing untuk diaktifkan dan ambil posisi terbaik, tercantik dan terganteng dari Bapak Ibu semua. Nah, ya ini Bu Riri, posenya bagus sekali. Ya, kita akan ambil 2 menit sesi foto bersama. Kok Supratin extractingnya ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sesi foto bersama telah berakhir. Dan inilah saatnya akan tiba pada titik acara penyampaian program sekolah oleh beliau Ibu Titik Sudarti SPD MPD. Time is yours. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Komite SMP Negeri 1 Magetan, yang saya hormati Ibu Bapak orang tua peserta didik kelas 9 SMP Negeri 1 Magetan yang berbahagia. Apa kabar Bu? Sehat? Baik? Semuanya? Ya, alhamdulillah. Ya. Mukodimah ikut dengan yang moderator Bu Ima. Mudah-mudahan kita nanti di Yaumil Qiyamah mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ibu Bapak, tanpa terasa sudah 6 bulan ya kita mendampingi anak-anak untuk belajar dari rumah. Kira-kira anak-anak sudah kepingin kembali ke sekolah apa belum ya Bu, Pak? Ya, pengen kembali Bu. Sangat ingin kembali. Ya, pengen kembali ke sekolah anak-anak. Kembali Bu, orangnya udah bosan. Sudah kangen Bu, udah bosan gitu. Sudah kangen sama sekolah ya. Nggih, baik. Kangen sama Bu Titi. Nggih, Pak, Bu, nggih matur nuwun sangat sudah mendampingi anak-anak tanpa terasa sudah 6 bulan. Kalau begitu kita harus lebih kenceng, Pak, berdoanya, minta sama Allahnya harus lebih kenceng supaya
pandemi ini segera diakhiri dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetap kita dampingi anak-anak menjadi edukator dan pelopor untuk melaksanakan protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan 3 hal sederhana, yaitu memakai masker dengan benar, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Juga kalau tidak sangat penting, anak-anak biar di rumah saja, ketika harus keluar harus benar-benar melaksanakan protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu, walaupun kita ada di pandemi COVID-19, harus work from home, harus PDR, namun insya Allah karena kerjasama yang baik penjenengan dengan manajemen sekolah, maka semua program dapat dilaksanakan dengan sangat baik secara virtual maupun yang blended. Ada perwakilan dari anak-anak kita, perwakilan panjenengan ketika harus ke sekolah. Terima kasih, semua bisa berjalan lancar. Dan semua program, baik program yang akademis, non-akademis maupun pembenahan lingkungan sekolah, baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial dan sarpras, semua berjalan baik dan progresnya dapat kita ukur dengan sebaik-baiknya. Juga ketika ada lomba tetap berjalan baik secara virtual maupun tatap muka dengan protokol kesehatan. Ibu Bapak, terima kasih sudah menitipkan putra-putri panjenengan. Tanpa terasa ini sudah masuk tahun ketiga. Panjenengan percaya kepada sekolah untuk menitipkan putra-putri untuk dididik bersama. Tentu kita harus taat aturan yang ada bahwa dalam sistem pendidikan nasional kita itu pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab 3 komponen besar. Yang pertama tanggung jawab pemerintah yang diwakili oleh pihak sekolah, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga adalah keluarga. Tentu porsi keluarga menjadi lebih besar karena anak-anak paling lama di sekolah hanya 8 jam, sementara yang 16 jam lagi ada di rumah dan masyarakat bersama panjenengan. Monggo kita supaya segera anak-anak kembali ke sekolah dengan adaptasi kehidupan baru. Kita akan tata sarana prasarana untuk menyambut adaptasi kehidupan baru itu. Panjenengan dari rumah mengawal anak-anak, mendampingi anak-anak agar segera zona Magetan menjadi hijau. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan selama 6 bulan kita dalam tugas dan melaksanakan tugas di era pandemi COVID-19, ada beberapa hal tentang program sekolah yang akan saya sampaikan kepada panjenengan yang nanti harus kita kawal bersama, harus kita laksanakan dengan berkolaborasi sebaik-baiknya. Baik, akan saya mulai informasi yang dari program sekolah. Saya akan mulai untuk menyampaikan program sekolah kita, yaitu SMP Negeri 1 Magetan, Sekolah Berkebinekaan, Berbudaya Lingkungan, dan Kearifan Lokal. Mulai tahun pelajaran 2019-2020, kita telah membranding sekolah kita menjadi Sekolah Kebinekaan, Berbudaya Lingkungan, dan Kearifan Lokal. Kenapa kita memilih branding Sekolah Kebinekaan, Berbudaya Lingkungan, dan Kearifan Lokal? Karena kita tahu bahwa NKRI ini ada karena keberagaman, karena kebinekaan yang indah dari Sabang sampai Merauke, sehingga sampai saat ini kita berdiri kukuh. Kenapa
berbudaya lingkungan, karena isu global lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga dunia, sehingga tanggung jawab lingkungan, baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial, adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Dan kearifan lokal, kenapa kearifan lokal? Karena di Magetan banyak sekali kearifan lokal yang harus kita jaga, kelestariannya yang harus kita kembangkan supaya bisa go internasional. Maka kita harus bersama-sama untuk menjaga dan mengembangkannya sebaik-baiknya. Ada beberapa kegiatan di sana, akademis, non-akademis, kemudian juga peningkatan sarana prasarana. Ini beberapa foto kegiatan kita di saat pandemi. Untuk salah satunya, untuk adaptasi kehidupan baru, kita melaksanakan penyerahan kembali peserta didik baru alumni 2019-2020 pada orang tua peserta didik secara virtual, sehingga hanya diwakili oleh 10 anak dengan prestasi tertinggi. Kemudian yang lain bersama orang tuanya mengikuti secara streaming dari rumah. Kemudian kita juga mengadakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah secara virtual untuk siswa atau peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 secara virtual. Pembukaan di sekolah diikuti oleh wakil dari masing-masing kelas dan orang tua, sementara yang lain mengikuti dari rumah masing-masing. Bagi putra-putri panjenengan dan panjenengan yang telah mewakili teman-temannya kemarin, terima kasih. Acara dapat berlanjut atau berjalan dengan baik. Ya, itu antara lain foto dokumentasi kegiatan yang kita laksanakan kemarin. Kemudian untuk program yang telah dilakukan, yang akan dilakukan, pertama untuk kegiatan keagamaan dan kemanusiaan, untuk mengembangkan semua kegiatan didesain secara berkebinekaan untuk mengembangkan 5 karakter pokok, yaitu religius, kemudian nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Karena karakter itu harus dikembangkan karena kita akan menyiapkan anak-anak hebat kita tidak hanya menjadi warga Magetan yang baik, tapi juga warga Jawa Timur yang baik, warga Indonesia yang baik, dan menjadi warga dunia yang baik. 5 karakter pokok itu menjadi kebutuhan untuk menjadi warga dunia yang baik. Karena integritas, religius yang berkebinekaan dengan toleransi tinggi, kemudian kemandirian, kemudian gotong royong, dan nasionalis adalah menjadi kebutuhan untuk menjadi warga dunia yang baik. Kegiatannya antara lain kita melakukan beberapa bakti sosial, kegiatan berbagi ketika pandemi COVID kepada keluarga dekat dan masyarakat Magetan yang terdampak COVID-19, yang diawali dengan kegiatan 4 April tadi di dokumen tadi sudah disampaikan. Kita berbagi diawali dengan para guru dan karyawan, kita berdonasi kemudian dibagikan kepada keluarga SMP Negeri 1 Magetan dan warga sekitar yang terdampak COVID, kemudian dilanjut dengan donasi yang lebih besar lagi ketika panjenengan semua berdonasi bersama-sama kami, dan kami dan anak-anak hebat panjenengan turun sampai ke kecamatan-kecamatan, ke desa-desa, ke kelurahan-kelurahan hampir di seluruh wilayah Magetan, agar anak-anak kita belajar menjadi pemimpin yang
peduli terhadap lingkungannya, kepada pemimpin yang memberi kepada yang dipimpin. Terima kasih sekali, luar biasa. Dan di antara anak-anak ternyata kebanyakan belum pernah berkunjung ke lokasi di mana kita berbagi tersebut. Ini diharapkan bisa mengembangkan 5 karakter pokok tadi. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi yang luar biasa untuk kegiatan-kegiatan di sekolah. Kemudian dilanjut lagi dengan safari Ramadan. Karena pandemi, biasanya kita mengirim anak-anak untuk ke pondok, maka dirubah menjadi kegiatan safari Ramadan. Kita berbagi kepada yang terdampak COVID juga. Kemudian kita juga biasanya kurban kita laksanakan di sekolah. Kali ini kita melakukan safari kurban. Kita langsung menjemput bola kepada panti asuhan, yatim piatu, kemudian mushola atau masjid, sekolah, bahkan sekolah-sekolah yang memerlukan. Kita langsung ajari anak-anak untuk bagaimana memberi, bagaimana mulia dan baiknya ketika berbagi dalam kebinekaan. Kemudian bidang akademik, Bapak Ibu, selain tadi sudah kita sampaikan untuk wisuda dan MPLS serta penerimaan anggota Gudep baru secara virtual, kita juga mengadakan pembekalan berupa workshop dan pelatihan kepada Bapak Ibu guru untuk persiapan belajar dari rumah ya, e-learning berbasis IT, kemudian pelaksanaan pembelajaran setelah workshop, kemudian kita melaksanakan pembelajaran daring dengan media e-learning, kemudian kita juga mengadakan pelatihan workshop penyusunan dan penggunaan RPP branding, kemudian penyusunan dan pengembangan RPP daring, pelaksanaan penilaian tengah semester berbasis CBT terpusat yang nanti akan segera dilaksanakan mulai tanggal 5 Oktober sampai 10 Oktober yang nanti penjenengan harus mendampingi putra-putri kita dari rumah. Kemudian kita juga sudah melaksanakan kerjasama untuk daring ini dengan RRI Regional Madiun dan juga dengan Radio Magetan Indah. Dan untuk melengkapi sarana prasarana di pembelajaran daring ini dan e-learning ini, kita juga sudah mengadakan perbaikan, mengadakan pengembangan, antara lain kita telah memindahkan perpustakaan yang ada di belakang, berpindah ke depan, kemudian ruang BK kita pindah di dekat ruang perpustakaan yang baru, kemudian anak-anak kita OSIS yang sebelumnya tidak mempunyai ruang OSIS, sekarang sudah memiliki ruang OSIS di ruang BK yang lama, kemudian di ruang perpustakaan yang lama kita punya ruang Heritage Corner dan tradisional yang berisi tentang display hasil karya anak-anak kita dan mainan tradisional agar anak kita tidak tercerabut dari akarnya karena selalu concern dengan smartphone-nya sehingga tidak mengenal permainan tradisional kita. Maka di sana dipasang display permainan tradisional di masa lalu. Kemudian di sebelahnya ada ruang agama kebinekaan. Kita tahu di SMP 1 Magetan ini mayoritas warganya adalah Muslim, namun ada saudara-saudara kita yang non-Muslim, sehingga ketika pembelajaran agama perlu ruang khusus, sehingga di sebelah traditional and heritage itu disiapkan ruang agama berkebinekaan untuk saudara-saudara kita yang beragama lain. Kemudian kita juga bangun fasilitas studio Smart and Wise of Voices of SNESMA,
sebagai pusat informasi digital dan pembuatan konten video pembelajaran interaktif, termasuk kali ini saya bersama tim mengadakan Zoom Cloud Meeting untuk penyampaian program ini dari studio Smart and Wise Voices of SNESMA. Ini akan melengkapi nanti digital library berkebinekaan kita. Jadi nanti kita akan membuat perpustakaan kita menjadi perpustakaan digital yang terintegrasi. Kita juga membenahi sarana, prasarana, dan lingkungan. Kita membangun dapur kreativitas yang nanti menjadi pusat kegiatan untuk kreativitas anak-anak di literasi boga. Karena kita nanti akan bergerak di multiliterasi program-program kita nanti. Kemudian kita juga kita sudah memiliki warung hidup yang melengkapi apotek hidup yang berisi tanaman toga, warung hidup berisi tentang tanaman-tanaman langka yang dibuat mini, kemudian kita tanam, pasang para-para untuk labu madu, karena labu madu menjadi ikon sekolah kita, dan alhamdulillah ketika kita mulai menanam di akhir Maret kemarin tanggal 5 September kita sudah panen raya yang pertama, dan kita olah ya dengan anak-anak yang di Pokja Makanan Sehat bersama Bapak Ibu yang di Sekolah Adiwiyata, program Sekolah Adiwiyata telah membuat kreasi aneka olahan labu madu di dapur kreativitas. Kemudian juga penanaman bunga ikon yaitu bunga Yolanda, baik yang berwarna putih maupun kuning, yang setiap pagi ketika bermekaran membuat lingkungan sekolah kita menjadi indah dan asri. Kemudian juga untuk melengkapi multiliterasi di sekolah kita, untuk digital library berkebinekaannya kita ada beberapa, hampir di seluruh area sekolah ada sudut-sudut baca seperti gazebo kita desain menjadi sudut baca dengan karakter khusus. Misalnya ada gazebo yang handicraft corner, di sana sebagai tempat display hasil karya handicraftnya anak-anak, dilengkapi dengan bacaan atau buku-buku yang terkait dengan handicraft tersebut. Kemudian ada yang gazebo seni karya sastra, baik itu lokal, regional maupun internasional, juga gazebo untuk batik dan lukisan, yang di sana juga dipajang hasil karya anak-anak kita berupa lukisan maupun kriya batik. Perpustakaannya kita desain nanti terintegrasi. Jadi nanti data semua di sudut baca akan terintegrasi dengan main library kita. Juga lingkungan sekolah akan menjadi laboratorium pembelajaran untuk anak-anak di luar kelas. Ini antara lain untuk persiapan kita untuk menyambut adaptasi kehidupan baru nanti. Tentu dengan protokol kesehatan ketat. Lanjut. Kemudian kita juga selain memiliki studio Smart and Wise Voices of SNESMA, kita juga bangun ruang server atau data server, main server atau data center, yang di sana akan kita tata, kita kelola server e-learning, server CBT kita, server data center,
server Dapodik, server e-rapor, server SIM perpustakaan, atau server-server yang lain, sehingga memudahkan kita untuk tata kelolanya. Branding sekolah nanti akan menjadi ruhnya sekolah, dan semua program nanti akan terkait dengan branding sekolah. Kita mulai nanti dari sekolah Adiwiyata, kemudian nanti akan menuju ke sekolah sehat, yang akhirnya nanti kita akan menuju ke sekolah ramah anak. Nah, satu di antaranya program yang harus ada di sekolah kita, yaitu program merawat cita-cita. Ini nanti akan menjadi berdampingan dengan program kegiatan PIK remaja kita di sekolah, yang antara lain nanti program merawat cita-cita itu seperti apa. Anak-anak kita biasanya kalau ditanya tentang cita-citanya yang masih belum tahu, masih gagap, masih belum bisa menjawab. Oleh sebab itu nanti kita akan mulai, anak-anak harus punya cita-cita. Nah, nanti cita-cita itu harus mulai dini dirawat. Dan nanti merawat cita-cita anak-anak ini adalah tugas sekolah dan panjenengan semua sebagai orang tua. Sehingga sejak awal cita-cita anak kita ini sudah dirawat, supaya nanti untuk ketercapaian cita-cita itu lebih mudah prosesnya daripada sebelum-sebelumnya. Ambil contoh misalnya, seorang anak ingin menjadi guru misalnya, maka sejak awal anak-anak harus dikenalkan tentang bagaimana untuk menjadi guru. Tentu saja nanti akan juga didampingi bahwa guru itu juga punya kode etik guru yang profesional seperti apa. Kemudian ketika anak sudah di sekolah ini didampingi, ketika akan melanjutkan nanti di sekolah berikutnya akan kita kawal. Nanti pendidikan harus ngawal bahwa anak ini cita-citanya kepingin menjadi guru, supaya nanti di sekolah yang lanjut itu nanti akan disiapkan bahwa dengan cita-citanya sebagai guru akan nyambung dengan talentanya dia. Misalnya dia kuat di bahasa Inggris, kemudian dia ingin cita-cita menjadi guru bahasa Inggris. Nah, nanti akan didampingi terus supaya dia memang nanti akan menjadi guru bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris yang handal, yang tidak hanya sekedar memenuhi menggugurkan kewajiban, tapi nanti akan menjadi, ketika dia bergerak menjadi guru, dia akan menjadi guru yang profesional, menjadi guru yang berprestasi, baik lokal maupun regional, nasional maupun internasional. Jadi Ibu Bapak, terima kasih panjenengan sudah bergerak juga membantu program-program sekolah kaitannya dengan branding kelas, dan penilaian sudah selesai. Nanti kita akan umumkan di acara pelantikan pengurus OSIS secara virtual. Nanti panjenengan bersama anak-anak bisa mengikuti dari rumah, dan perwakilan dari OSIS yang di sekolah nanti akan mewakili teman-temannya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang kemarin putranya sudah diizinkan untuk menjadi pengurus OSIS dan sekarang digantikan oleh adik-adiknya, nanti masih punya tugas membimbing adik-adiknya pengurus OSIS yang baru. Panjenengan sudah memberi izin anak-anak untuk mengembangkan leadership-nya, kadang bekerja di sekolah dengan kami sampai malam. Insya Allah kebaikan dan kemuliaan panjenengan nanti akan juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan dan kemuliaan yang berlipat untuk panjenengan sekeluarga, juga untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Ibu Bapak, itu kira-kira nanti yang terakhir akan saya sampaikan jadwal untuk anak-anak PTS
secara CBT yang akan dimulai tanggal 5 Oktober sampai 10 Oktober. Nah, ini secara daring dengan aplikasi CBT berbasis web. Nanti hasil bisa langsung dilihat secara real time. Kemudian pengaturan time-nya setiap soal 60 menit. Jadwal sudah diatur sistem, jika terlambat tidak bisa membuka soal. Oleh sebab itu, nanti panjenengan di sini tidak hanya melatih bagaimana anak-anak melakukan dengan baik, tapi juga disiplin. Jadi, anak harus siap sebelum sesi dimulai, supaya nanti bisa bekerja secara efektif, efisien. Sesi pertama jam 7 sampai jam 9, sesi kedua jam 9 sampai jam 11. Ibu Bapak, yang terakhir ada program yang nanti kita tidak hanya sendiri sekolah ini, tapi akan berkolaborasi dengan lingkungan sekolah dan stakeholder yang lain, yaitu program Eko Idu Wisata Multiliterasi Kolaborasi. Ini nanti akan menjadi program tidak hanya di sekolah, mungkin akan menjadi program Magetan yang nanti akan kita dukung bersama-sama, mulai dari sekolah kita lakukan yang terbaik. Banyak prestasi yang telah diraih anak-anak selama pandemi, antara lain anak kita mendapatkan juara 1 lomba tari kemarin tingkat Kabupaten Magetan ketika mewakili Magetan ke Bakurul Madiun, masih belum bisa melakukan yang terbaik, tidak apa, tapi sudah menjadi yang terbaik di Magetan. Nanti akan kita evaluasi apa kekurangannya, nanti akan kita perbaiki. Kemudian juga ada kejutan yang baik karena begitu perpustakaan kita pindah ke depan, ternyata kita masuk menjadi nominasi 7 perpustakaan yang dinilai oleh juri, dan mohon doa mudah-mudahan nanti dengan melakukan yang terbaik kita, kalau juara kita akan mewakili Magetan untuk maju ke tingkat provinsi. Nanti kita akan benahi lagi, kita akan lengkapi lagi, kita akan tata sarana prasarana dan program-program perpustakaan kita akan nanti bisa melakukan yang terbaik apabila mewakili Magetan ke provinsi, jika nanti hasilnya kita menjadi yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu, dari olahan dapur kreativitas Labu Madu itu berdasarkan survei dari para penikmat, baik yang di sekolah maupun di luar sekolah, itu hasilnya seperti ini. Jadi peringkat tertinggi olahan labu madu adalah es puter labu madu. Kemudian disusul dengan kue lumpur labu madu. Kemudian berikutnya adalah donat labu madu. Masih banyak sekali olahannya. Ada puding, ada jenang, ada jenang dodol, ada jenang grendul, dan kita varian baru kita untuk olahan es puter adalah es puter goreng labu madu. Kemudian untuk lumpur dan donat kita sudah juga mempunyai varian baru. Selain lumpur labu madu dan donat labu madu, kita tingkatkan menjadi kue lumpur kentang labu madu dan kue donat kentang labu madu. Kita terus, meskipun pandemi, kita terus bergerak untuk melakukan kebaikan, untuk mengupdate program-program baik itu akademik maupun non-akademik. Untuk program akademik, karena sudah tidak ada ujian nasional, maka kita akan mendorong anak-anak untuk mengikuti lomba baik lokal, regional maupun nasional dan internasional. Begitu Bapak Ibu, kita terus berbenah
mempercantik sekolah dan lingkungan sekolah agar menjadi sekolah yang tidak hanya ramah lingkungan, tidak hanya sehat, tapi nanti akan menjadi sekolah ramah anak yang akan menjadi impian kita semua yang bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah di Magetan maupun di luar Magetan. Begitu Ibu Bapak info dari kami tim manajemen SMP Negeri 1 Magetan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Bunda Titi atas penjelasan programnya yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang telah dipaparkan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu seluruhnya mengetahui progres yang dilakukan SMP Negeri 1 Magetan di bawah kepemimpinan Ibu Titik Sudarti sangat luar biasa. Barangkali jika Bapak Ibu sudah 1 tahun lebih tidak mengunjungi sekolah, kemudian berkunjung ke sini barangkali akan melihat banyak sekali perubahan positif yang telah dilakukan oleh Ibu Titik Sudarti di sekolah kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebaikan yang telah dilakukan oleh SMP Negeri 1 Magetan ini akan menjadi gawang titik awal SMP 1 ini untuk menjadi lebih berprestasi ke depan di bidang apapun. Baik Bapak dan Ibu semuanya, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan berhubung waktu sudah siang dan hampir habis sesi kita, maka mohon mengajukan pertanyaan tersebut melalui wali kelas masing-masing dan nanti pihak sekolah akan memberikan jawaban melalui wali kelas. Insya Allah kami akan berusaha untuk mengakomodir semua pertanyaan yang dilayangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum acara ini kami tutup, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan marilah acara pada siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Silahkan lift Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Tutup kita sampaikan, mohon nanti untuk anak-anak wajib mengikuti PTS yang akan dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai tanggal 10. Mohon nanti Bapak Ibu semuanya untuk membimbing putra-putrinya untuk wajib mengikuti PTS, karena ini nanti kalau tidak mengikuti nilai bisa kosong. Untuk sesi pertama, untuk PTS, sesi pertama mulai jam 7 sampai jam 9. Untuk sesi kedua dimulai jam 9 sampai jam 11. Untuk Bapak Ibu yang kami hormati, nanti kalau masih kurang untuk pertanyaan nanti bisa langsung koordinasi dengan Bapak Ibu wali kelas semuanya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu untuk bisa live Bapak Ibu semuanya. Live lagi ya. Live itu ya, Dik.